Halo adik-adik, dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai topik pemahaman diri. Nah, pemahaman tentang diri ini akan berguna nantinya untuk kita semua dalam mengembangkan diri dan ketika kita bekerja tentu akan mendukung profesionalisme kita dalam bekerja. Oke, masih bersama dengan saya Ide Kurnia Swasti, MPSI Psikolog dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Oke, teman-teman, dalam kesempatan ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai self ya. Jadi memang fokusnya ke pemahaman diri. Nah, ada 3 poin nih di sini yang mau kita bahas, yaitu mengenai pemahaman terhadap diri sendiri, self understanding, dan kemudian itu akan membantu kita untuk memahami orang lain. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan self esteem dan self concept. Nanti kita akan tahu apa itu maknanya self esteem dan self concept. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan self regulation dan self control. Nah, itu adalah topik yang kita akan pelajari kali ini. Nah, kita mulai nih dengan self-understanding and understanding others. Jadi, self-understanding ini atau pemahaman diri ini sangat penting sekali ya untuk dimiliki oleh individu. Nah, merupakan representasi kognitif mengenai diri. Jadi, apa yang kita pikirkan, apa yang kita pahami tentang diri kita. Nah, ini berkaitan dengan konsepsi diri atau pemaknaan terhadap diri itu seperti apa. Nah, ini dapat diawali dengan hal-hal yang sederhana ya, karena kita nanti akan melihat dari sudut pandang tahapan perkembangannya dari masa kanak-kanak sampai dengan dewasa. Nah, kemudian juga ketika pemahaman terhadap diri ini mulai terbentuk, akan membantu individu itu untuk melihat lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan makhluk hidup maupun lingkungan alam ya, atau yang tidak hidup gitu ya, lingkungan sekitarnya begitu. Nah, kenapa? Karena di situ individu, karena tadi kita menyinggung ada representasi kognitif juga ya, jadi ada proses perspective taking atau mengambil sudut pandang. Nah, itu membantu individu untuk memiliki empati, mengembangkan sikap prososial ya, mau membantu orang lain gitu. Nah, kemudian juga akan membantu mengarahkan bagaimana dia berteman dengan orang-orang yang berada di sekitar dia, membentuk status tertentu begitu ya. Nah, semuanya ini dalam tahapan perkembangan, khususnya perkembangan kognitif, ini dipengaruhi oleh executive functioning. Ya, itu berada di otak kita ya, ada bagian otak kita yang memberikan kewenangan untuk melakukan executive function ini tadi, yaitu untuk mengambil keputusan gitu. Nah, untuk bertindak seperti apa, sehingga individu pun ketika dia memahami diri dan memahami orang lain, nah di situ memang dituntut untuk adanya flexibility begitu ya, karena tidak semuanya itu bisa disikapi dengan cara yang sama begitu ya. Jadi butuh pemahaman yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya, sesuai orang yang terlibat siapa saja, dan juga sesuai peran yang kita emban. Nah, ini memang semakin kompleks ya, dari masa kanak-kanak itu relatif lebih sederhana, semakin berkembang, individu itu semakin tumbuh dan menjadi dewasa, maka hal-hal yang perlu dia pahami pun berkembang menjadi lebih kompleks. Nah, ini kalau kita membicarakan masa anak-anak, nah itu yang relatif ini ya, yang paling sederhana sebenarnya gitu. Nah, kemudian ketika meningkat ke masa remaja, nah di situ remaja mulai mengenal tuh ada perbandingan sosial. Ya, dia melihat oh temannya bisa seperti ini, keluarga orang lain seperti itu, keluargaku bagaimana, temanku bagaimana, misalnya begitu ya. Kemudian membedakan antara real self dan ideal self. Nah, artinya di sini adalah individu tersebut bisa mulai membedakan nih hal sesuatu yang itu tidak aku miliki tapi ingin sekali aku miliki. Nah, itu adalah ideal self-nya. Sedangkan kondisiku saat ini seperti apa, itu adalah real self-nya, begitu. Nah, sehingga di sini seiring dengan pertambahan usia, pemahaman individu tersebut ya dia pun semakin realistik nih dalam melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri.
Nah, pada masa remaja, nah ini lebih kompleks lagi kalau teman-teman lihat di slide ini. Nah, ada mulai berkembang pemikiran-pemikiran yang abstrak dan idealistik. Kalau masa kanak-kanak itu cenderung kita cara berpikirnya adalah konkret, apa yang dia di depannya, nah itulah yang dia tangkap, dia pahami. Tetapi kalau remaja di sini untuk kemampuan berpikirnya sudah memahami hal-hal yang abstrak ya, kemudian muncul idealisme. Nah, kemudian di satu sisi kesadaran tadi berkait dengan real self dan ideal self tadi juga sudah semakin menguat sehingga kadangkala itu memunculkan kontradiksi di dalam dirinya. Ya, bingung gitu, gamang seperti apa gitu, dan hal tersebut akan berimbas pada munculnya kondisi emosi yang fluktuatif ya, sehingga masa remaja ini sering disebut dengan masa storm and stress. Bayangkan tuh storm itu seperti apa ya, ada badai yang berkecamuk di kepala kita sehingga di situ menjadi sumber stresor begitu. Nah, ketika tadi itu ada real self, ada ideal self, ada upaya untuk memahami lebih lanjut lagi. Nah, harapannya di situ ada yang namanya self-integration. Jadi, pemahaman diri di sini kalau menyatu antara pemahaman real self dan ideal self-nya tadi, nah dia bisa menerima semuanya nih, sehingga menyatu ya, atau istilahnya di sini adalah integrated ya, dirinya menjadi utuh ya, self integration di sini yang poin ke-5. Nah, pada masa dewasa, sehingga kalau remaja seperti itu pada masa dewasanya akan makin berkembang nih self awareness, kesadaran tentang pengembangan diri, paham tentang tujuan hidupnya begitu ya. Kemudian paham adanya possible self gitu. Kemungkinan karena sudah paham, tahu sisi positif, sisi negatif, dan seperti apa, kemudian mengambil keputusan, aku akan menjadi seperti apa gitu, menjadi apa, ingin menjadi apa, atau tidak mau menjadi apa. Nah, itu sudah semakin paham. Misalnya terkait dengan pekerjaan ya, apakah ingin memiliki pekerjaan yang bagus gitu. Kalau sudah masanya untuk menikah ya, misalnya aku ingin menikah dengan siapa, jodohnya siapa, misalnya seperti itu. Dan pada masa semakin usianya tambah lanjut, nah di situ pemahaman tentang diri ini akan membantu individu untuk melakukan life review. Jadi melihat kembali nih perjalanan kehidupan yang sebelumnya itu seperti apa gitu ya, mengevaluasi, ada memaknai kehidupan berdasarkan proses keberhasilan dan kegagalan yang dari tahun ke tahun itu tadi dia temui begitu. Nah, semakin lanjut usia, di situ tentunya ada masa pelepasan ya, sehingga pemahaman diri ini juga berkaitan dengan mengikhlaskan kehidupan, banyak hal yang sudah dilalui tadi. So, istilahnya di sini disebut dengan successful aging. Oke, itu tadi pemahaman diri ya, teman-teman, pemahaman mengenai self, dan juga akan membantu bagaimana kita melihat orang lain ya, dan lingkungan kita, karena kita belajar mengenai perspective taking. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan bahasan berikutnya adalah self-esteem dan self-concept. Self-esteem di sini menyangkut evaluasi diri secara menyeluruh atau secara global, meliputi ada kebahagiaan diri gitu ya, dan kemudian citra diri, bagaimana cara pandang gitu ya individu terhadap dirinya sendiri gitu. Seseorang tidak hanya sebagai manusia tetapi sebagai manusia yang baik. Nah, ini seringkali menjadi jebakan Batman ketika esteem ini menjadi penghalang individu untuk memunculkan memunculkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, kenapa begitu? Karena dia merasa dirinya ini tidak cukup baik begitu ya. Nah, apa yang terganggu nih? Yang terganggu adalah kalau seperti itu adalah self-concept-nya ya, pemahaman atau evaluasi mengenai domain yang lebih spesifik dari self. Nah, di sini misalnya ada akademik ya, akademik self-concept, terus kemudian ada self-concept pada domain-domain yang lain, ya, kemampuan olahraga, kemampuan bersosialisasi, terus penampilan begitu.
Nah, ini kalau misalnya individu itu merasa bahwa I'm not good enough, saya tidak cukup baik. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi masalah ya. Masalah dalam hal apa? Masalah dalam well-being-nya atau kesejahteraan psikologisnya, sehingga bisa memunculkan adanya permasalahan-permasalahan psikologis gitu. Nah, kondisi dari self-esteem dan self-concept teman-teman ini nih bukan suatu hal yang kayak misalnya udah stabil gitu ya sepanjang hidup tuh sama terus gitu, enggak, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang di situ ada tantangan-tantangan gitu ya. Nah, akan selalu ada upaya-upaya untuk menyeimbangkan atau mengembangkan ya esteemnya ini menjadi dalam kondisi self esteem yang baik gitu ya, yang tinggi begitu. Ya, kenapa? Karena memang itu dibutuhkan untuk individu itu bisa merasa sejahtera gitu atau mencapai di sini yang disebutkan adalah kondisi well-being ya. Jadi it's okay kalau kemudian nanti menemui fluktuasi-fluktuasi atau pergerakan-pergerakan sepanjang kehidupan kita. Karena memang kehidupan kita dinamis gitu ya, bukan suatu kondisi yang statis ajak dari dulu sampai sekarang kayak gitu aja sampai besok kapan-kapan gitu kayak gitu aja, gitu nggak seperti itu ya. Oke. Nah, pada masa kanak-kanak dan remaja, nah di sini memang benar ya tadi disebutkan fluktuatif, nah gitu. Tetapi tentu ada tahapan perkembangannya, ada yang berkembang, ada yang bertambah, ya kemampuannya ada yang meningkat begitu, ya. Nah, sehingga di sini kalau di slide ini teman-teman bisa melihat ya, misalnya karena tahapan perkembangan masa kanak-kanak itu adalah tahapan perkembangan kognitifnya konkret ya, operasional konkret, maka ya dia hanya menilai sesuatu dari apa yang bisa dia lihat begitu ya. Nah, kemudian semakin bertambah usia remaja, nah mulai berkembang pemikiran yang secara abstrak. Nah, di situ ada social comparison tadi yang telah saya jelaskan. Nah, ini sangat mudah sekali kemudian remaja-remaja mengalami kondisi low self-esteem, merasa kurang terhadap dirinya gitu ya, kurang cantik, kurang populer, kurang apalagi misalnya kurang pinter gitu, kurang berprestasi dan segala macamnya. Nah, sehingga di sini ya kalau tidak diatasi, kalau tidak bersegera untuk dicarikan jalan keluarnya akan menyebabkan si remaja ini mengalami minder. Oke. Nah, kita lanjutkan ke masa dewasa ya. Nah, diharapkan kondisi esteem dan self-concept ini sudah lebih stabil sehingga kondisi individu dewasa ini ya dia sudah lebih siap begitu untuk menghadapi tantangan-tantangan di dalam hidupnya. Nah, kondisi yang tidak stabil itu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor gitu ya. Misalnya saja nih, contoh nih misalnya adalah penampilan fisik gitu. Ya, ternyata bagi orang dewasa pun terkait dengan penampilan fisik ini atau self image itu juga masih memiliki peran ya yang penting gitu, apalagi jika dia berada di situasi kultur budaya yang memang sangat mengagungkan penampilan fisik. Nah, ini sih mempengaruhi sekali nih self esteem dan self concept-nya. Oke. Nah, ada strategi-strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan self esteem, misalnya dengan mengidentifikasi di area mana begitu ya yang merasa kurang begitu, misalnya di bagian fisiknya atau di bagian kompetensi yang lainnya gitu ya. Kemudian membuka diri dalam arti di situ bersedia untuk memberi dukungan sosial ya, dukungan emosi kepada orang lain dan juga di sini mau menerima. Jadi ada interdependensi ya, saling bergantung, saling ada komunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian individu di sini mengembangkan tanggung jawab terhadap self esteem-nya sendiri gitu.
Kenapa? Karena memang kehidupan ini menjadi tanggung jawab masing-masing individu gitu ya, mau dibawa kemana begitu ya. Seperti tadi ada slide penjelasan bahwa mengetahui plus dan minus dirinya, kemudian mengambil keputusan misalnya mau mengambil kuliah di mana, kemudian mau belajar apa, mau menggeluti hobi apa, sampai misalnya mau menikah dengan siapa begitu ya. Sehingga individu dewasa di sini untuk meningkatkan self esteem ya dia memang harus memiliki tujuan gitu ya. Apa yang dia inginkan di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir ya, seperti yang saya sampaikan tadi juga bahwa kondisi di dalam kehidupan itu kan dinamis gitu, ada fluktuasi, ada naik turunnya. Nah, di situ untuk meningkatkan self esteem artinya kita perlu juga nih mengembangkan strategi coping yang kita miliki ketika menghadapi berbagai macam tantangan gitu ya. Oh, berarti yang ini harus pakai emotion focus coping nih, menyampaikan kepada orang lain, cari support gitu ya, atau problem fokus nih, wah berarti harus belajar tentang konten A, B, C misalnya kalau ingin lulus dalam ujian terkait dengan A, B, C misalnya seperti itu. Jadi perlu mencari strategi coping yang adaptif. Kemudian oke, kita lanjutkan. Itu tadi mengenai self esteem dan self concept ya. Artinya penilaian diri terhadap diri kita sendiri gitu ya, bagaimana kita mampu gitu secara umum dan juga secara spesifik pada domain-domain atau area-area tertentu. Kita lanjutkan bahasan kita yang terakhir dalam kesempatan ini yaitu self-regulation dan self-control. Definisinya adalah kemampuan kita untuk mengelola, mengatur, ya, mengontrol perilaku tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain. Namanya saja self gitu ya, self regulation gitu. Artinya kita yang meregulasi diri kita. Nah, di sini meliputi ada self generation dan monitoring kognitif terhadap pikiran, perasaan dan perilaku dalam mencapai tujuan. Jadi kita memahami, ya balik lagi masih berkaitan dengan topik yang sudah kita bahas tadi, yaitu memahami diri kita, kemudian kita bisa mengelolanya spesifik berkaitan dengan tujuan, kita mampu mengarahkan perilaku, perasaan, dan juga pemikiran kita untuk mencapai sebuah tujuan yang spesifik. Ya, perkembangan selanjutnya akan lebih baik kontrol dirinya gitu ya, dari tahapan perkembangan tadi ada kanak-kanak, remaja, dewasa gitu, terus kemudian dewasa akhir atau lanjut usia. Nah itu akan diharapkan akan memiliki kemampuan kontrol diri yang lebih baik dalam berbagai aspek, fisik, kognitif, sosio emosi dan juga domain yang lainnya. Oke. Nah ini kalau pada masa remaja ya, kalau teman-teman ingat bagi teman-teman yang muslim dulu kalau masa anak-anak ya, anak-anak udah agak gede, nggak kecil banget, nah itu ketika kalian yang muslim belajar puasa, nah menunggu sampai beduk waktu maghrib, nah itu kan challenging banget ya, padahal di situ tuh kalian lihat ada makanan gitu misalnya, terus makanannya bisa disembunyiin, bisa dimakan, kalian nggak bilang kalau sebenarnya udah makan gitu misalnya ya, kan bisa aja. Tetapi ada anak-anak yang tidak melakukannya, nah karena dia sudah menerapkan kontrol ini tadi ya, dan itu semakin berkembang pada masa remaja. Nah, ini seperti itu gitu. Kenapa? Karena masa remaja tadi dalam beberapa aspek perkembangan sudah mengalami peningkatan ya dalam di sini kalau di sini disebutkan terkait dengan keterampilan dalam kehidupan ya, keterampilan hidup dan kemudian jelas kemampuan berpikirnya meningkat. Keterampilan hidup ini atau life skills ini adalah keterampilan-keterampilan yang membantu individu tersebut untuk mandiri gitu ya, mampu melakukan aktivitasnya sendiri gitu.
Ya, dan kemampuan berpikir jelas itu berkaitan dengan kemampuan berpikir secara logis dan sistematis, kemudian kemampuan untuk autokritik ya, menyadari kesalahan diri sendiri, melakukan introspeksi gitu, dan juga dalam beberapa aktivitas-aktivitas dia mampu mengarahkan aktivitasnya sendiri. Ya, udah bisa misalnya saja mencuci baju sendiri, kemudian mengatur jadwal sekolah sendiri, kayak gitu-gitu itu. Oke, pada masa kita lanjutkan ini pada masa dewasa, perkembangan self-regulation dan juga self-control tadi sejak masa kanak-kanak, remaja, nah itu tentu saja akan berpengaruh kepada kehidupan individu ini di masa dewasanya, ya. Artinya pengelolaan diri ini tidak bisa misalnya kita bilang, oh iya nanti aja deh kalau aku sudah tua pasti bisa mengatur diriku, nggak bisa gitu. Karena ini adalah step by step, langkah-langkah kecil yang terkumpul gitu sehingga tadi sudah terbentuk tuh pemikirannya ya, pola pikirnya seperti apa, kemudian perasaan seperti apa, dan perilakunya yang tampak itu seperti apa. Ya, self control memiliki peran dalam perkembangan orang dewasa dan meningkat terus sampai masa dewasa awal hingga masa dewasa tengah. Tetapi pada masa dewasa akhir dan menuju lansia, nah ini memang masih ada kemampuan untuk mengontrol diri, memelihara kemampuan untuk regulasi diri yang baik, namun di situ ada hal-hal yang berkurang. Misalnya saja pada aspek sosio-emosional. Nah, di sini ada yang berkurang. Misalnya ketika individu lanjut usia ini kemudian barangkali untuk kontrol emosinya menjadi lebih tidak seoptimal sebelumnya. Misalnya menjadi lebih sensitif, perasa, ya mudah marah, nah gitu. Kira-kira kenapa? Kenapa? Karena ada memang penurunan-penurunan dalam aspek fisiknya berkaitan dengan kemampuan otak dia terutama ya. Kalau kognitifnya di sini itu bukan berarti dia menjadi tidak pintar gitu, tetapi memang ada penurunan atau degenerasi ya di otak kita ini menjadi ada pengurangan kemampuan, misalnya saja dalam hal memori. Nah, itu ya menjadi pelupa. Kemudian untuk mengaitkan atau asosiasi antara hal satu dengan hal yang lain itu sulit, sehingga pada masa dewasa akhir dan lansia ini gitu ya, kalau misalnya mempelajari hal baru itu ya susah banget gitu, nggak nyambung, susah untuk untuk menyatukan sinaps ya yang ada di otak kita. Kalau masih muda itu gampang gitu ya, belajar hal baru tuh gampang. Sinaps di neurotransmitternya itu masih sangat mudah sekali saling terhubung karena memang secara fisik ini kondisinya masih sangat prima begitu. Nah, pengelolaan diri, kontrol diri ini tadi berkaitan dengan tingkat kesehatan yang lebih tinggi gitu ya bagi individu karena dia memang kemudian mampu untuk mengelola aktivitas-aktivitasnya dengan baik gitu ya. Disebutkan derajat kesehatannya bagus dan penyelesaian dirinya juga bagus. Nah, self regulation itu ya pengelolaan diri ini bermanfaat untuk membantu kita dalam mengelola berbagai jenis tuntutan ya, demands. Kita ini kan hidup ada banyak tuntutan ya teman-teman, dituntut kalau mahasiswa ya dituntut untuk belajar, kemudian mengerjakan tugas. Nah, kalau yang sudah bekerja maka dituntut dengan pekerjaannya, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya dan lain sebagainya. Sehingga pengelolaan diri ini akan membantu kita untuk mengelola nih tuntutan tugas saat mengerjakan satu tugas atau tujuan tertentu. Dan kalau lebih dari satu gitu, artinya multitasking, kita juga dengan pengelolaan diri ini dapat memilih tugas atau tujuan mana yang kita kerjakan, kapan mengerjakannya, urutan pengerjaannya seperti apa, menentukan skala prioritas gitu ya. Nah,
Dan dalam prosesnya kita sambil terus jalan melakukan evaluasi sehingga self-regulation ini juga bermanfaat ketika kita mampu menghadapi tantangan tersebut dengan flexibility tadi ya, dengan fleksibel begitu. Kita mampu melakukan penyesuaian atas tujuan yang ingin dikejar. Jadi tidak serta-merta kekeh gitu ya. Kalau tadi ideal self-nya bilang A, berarti harus semuanya A gitu. Nah, belum tentu. Maka justru dengan self-regulation ini, kita pengelolaan di dalam diri sendiri, kita kemudian bisa mengontrol perilaku kita, mengambil keputusan yang baik itu seperti apa, kemudian bisa menentukan berbagai macam, kalau misalnya harus multitasking itu tadi ya, dan melakukan penyesuaian atas situasi yang kita persepsikan itu membuat kita merasa tidak nyaman gitu ya. Jadi oke, kita sudah mempelajari mengenai diri, ada pemahaman diri tadi terkait dengan self-understanding others, self-esteem and self-concept, kemudian self-regulation and self-control. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat buat kalian dan dapat menambah pemahaman kalian mengenai diri kalian masing-masing. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.